Jadi hanya agama dalam banyak hal di media sosial ataupun di perbincangan-perbincangan anak muda dewasa ini, ketika berbicara agama itu hanya kulit luarnya, tidak jarang berbicara tentang substansinya. Dan di IPC misalnya kita belajar bagaimana menerapkan agama itu ke nilai-nilai yang substantif. Selamat datang kembali teman-teman dalam podcast YIP Center, podcast keberagaman mengenal yang berbeda menyapa dengan cinta. Ya, dalam serial podcast kita pada hari ini kita akan berbincang bersama tentang bagaimana merefleksikan nilai-nilai perdamaian, kemudian interfaith dialogue di ranah pendidikan oleh rekan-rekan kita member YIPC yang saat ini telah berkarya di dunia pendidikan. Pada saat ini kita akan dibersamai oleh Kak Jenny dan juga Kak Rahmat. Halo Kak Jenny. Halo Esther, salam Shalom. Ya. Salam Shalom. Ya, salam Shalom juga untuk Kak Rahmat. Kak Rahmat, bolehkah menyapa kita dulu? Ya, shalom, salam, Esther, Kak Jenny, Anissa, dan teman-teman semuanya. Ya, baik. Terima kasih Kak Rahmat dan Kak Jenny. Ya, teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 30 sampai mungkin 60 menit ke depan ya tentang bagaimana refleksi dari Kak Jenny dan juga Kak Rahmat di tempat berkarya masing-masing yang kemudian dapat memberikan hal baru kepada kita, memberikan pengingat kembali, merefleksikan bagaimana kita hidup di tengah keberagaman itu yang kemudian masuk ke dalam ranah edukasi yang tentu berkaitan dengan bermacam jenjang ya. Nanti kita akan mendalami bagaimana Kak Jenny berkarya di tempat yang sekarang dan juga Kak Rahmat gitu. Saya yakin dari Kak Jenny pun Kak Rahmat memiliki ranah karya yang cukup beragam dan pasti banyak hal-hal yang bisa kita petik dari Kak Jenny maupun Kak Rahmat. Oke, pertama-tama ada baiknya kita mengenal lebih jauh dulu ya bagaimana latar belakang karya dari Kak Jenny, kemudian Kak Rahmat juga, yang kedua-duanya merupakan member YIPC terdahulu yang saya juga lupa-lupa ingat ya. Kak Jenny, Kak Rahmat ini Peacecamp tahun berapa, kemudian karyanya ber-YIPC sudah berapa lama sampai kemudian betul-betul terjun ke dunia pendidikan. Bolehkah Kak Jenny lebih dulu berbagi kepada kita cerita-cerita singkat kapan Kak Jenny ber-YIPC bersama-sama dengan kita, lalu kemudian selama berapa lama, dan akhirnya cerita-cerita apa yang berkesan bagi Kak Jenny selama ber-YIPC sebelum masuk ke dunia karya. Silakan Kak Jenny. Baik, thank you Esther untuk pengantarnya. Sekali lagi salam Shalom semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Jenny Ervina Saragi. Jadi saya punya marga ya, itu pasti sangat jelas menunjukkan bahwa saya ini adalah perempuan Batak, khususnya Batak Simalungun. Saya itu mulai bergabung di YIPC itu tahun 2013 karena memang di Kota Medan sendiri YIPC itu baru diadakan melalui kegiatan Peacecamp itu di tahun 2013. Walaupun sebenarnya jauh sebelum itu, khususnya di tahun 2011, saya bersama dengan teman-teman CPM, jadi CPM itu adalah singkatan dari Kampus Peace Movement, komunitas mahasiswa Kristen yang pada saat itu secara aktif membangun hubungan lintas iman dengan komunitas-komunitas mahasiswa Muslim, dan pada saat itu kami berkomunitas atau bekerja sama ya, berkolaborasi dengan
anak-anak IAIN yang ada di Kota Medan, dan sebanyak 3 kali kalau tidak salah dari tahun 2013, 2012 sampai 2013 mengadakan Peacecamp juga, tapi pada saat itu masih belum menggunakan modul nilai-nilai perdamaian yang ada di Peacecamp YIPC. Jadi lebih banyak membicarakan tema-tema dialog lintas iman gitu antara CPM dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di YIN. Nah, setelah itu kemudian tahun 2013 ya beberapa senior dari CPM itu dan juga dari IAIN yang tadi sudah bergabung dalam kolaborasi CPM dan IAIN yang ada di Kota Medan itu mengikuti kegiatan yang ada di Bandung yang dilakukan oleh Peace Generation yang pada saat itu memperkenalkan nilai-nilai perdamaiannya dan modulnya yang sebenarnya dipersiapkan untuk anak-anak sekolah ya, SMP, SMA. Nah, dari situlah, dari tahun 2013 itulah YPC lahir dan kemudian mulai aktif mengadakan Peacecamp yang isinya sudah lebih rampung ya, menggunakan modul yang sudah dibuat oleh Peace Generation gitu. Jadi di YPC itu tidak hanya membicarakan tentang nilai perdamaian, tapi juga tentang pentingnya melakukan dialog lintas iman secara damai gitu. Dan ya itu sih pengalaman saya dari 2011 sebenarnya sudah aktif mengadakan hubungan lintas iman, tapi di tahun 2013 lebih fokus di kegiatan-kegiatan yang dilakukan di YPC. Lalu tahun 2017 saya dan Rahmat kemudian dipercayakan menjadi head fasilitator nasional, karena waktu itu saya juga pindah ke Jogja ya, kuliah di CRCS, jadi menjadi kesempatan yang bagus untuk saya dan Rahmat bisa lebih mudah berkomunikasi mengenai YPC di Yogyakarta. That's it from me. Semoga nggak kepanjangan ya. Thank you Kak Jenny. Enggak, ini sangat jelas informasinya dari timeline dari tahun 2011, kemudian 2013 hingga tahun 2017 dan sampai akhirnya masih terus ber-YIPC bahkan di tempat karya saat ini. Terima kasih Kak Jenny. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi karena saya sebenarnya sangat tertarik dengan beberapa cerita Kak Jenny, terutama sejak 2017 hingga saat ini nantinya. Selanjutnya, Kak Rahmat, bolehkah berbagi kepada kita informasi tentang cerita hidup Kak Rahmat selama ber-IPC hingga akhirnya kemudian menuju ke tempat karya. Silakan Kak. Iya, terima kasih Esther, juga terima kasih Kak Jenny. Kalau tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Jenny, sebenarnya sudah bisa diketahui ya, kalau secara periodik berjejaring atau berproses di YPC, Kak Jenny lebih awal, untuk tidak mengatakan lebih senior gitu ya. Saya masuk di YPC tahun 2015 ya. Setelah sebelumnya memang dari 2010 ya menginjakkan kaki di Yogyakarta. Jadi mungkin bagi teman-teman penikmat, penonton, pendengar podcast atau siniar keberagaman ini yang belum mengenal saya, jadi saya aslinya dari Kalimantan. Kalau Kak Jenny itu jelas dari namanya ada marganya, nah kalau saya memang tidak ada marganya. Nah, jadi kalau cuma sekedar Rahmatullah itu nama umum ya, nama pasaran. Tapi saya dari Kalimantan Timur yang sekarang digadang-gadang menjadi ibu kota Nusantara, tapi saya jauh dari ibu kota Nusantara, perbatasan dengan Kalimantan Utara di Kabupaten Berau. Orang tua dari Sulawesi Selatan, suku Bugis. Saya lahir numpang besar remaja di Kalimantan, tapi kemudian dari 2010 sampai 2023 saya berproses di Jogja. Dari SMA, di pesantren, kemudian lulus kuliah di UIN Jogja, S1, S2. Nah, dalam proses perkuliahan itulah kemudian akhirnya saya mengenal
YIPC dengan beberapa kawan senior yang terlebih dahulu sudah bergabung dengan YIPC, dan memang khususnya di Jogja sendiri teman-teman UIN itu kebanyakan yang mendominasi untuk ikut Peace Camp ya. Jadi saya dapat informasi awalnya memang tidak begitu concern dengan isu interfaith, walaupun memang dari kecil sudah sering disuguhkan dengan narasi-narasi interfaith yang polemik ya, bukan dialog tapi debat. Jadi berdebat kusir antara mualaf, murtad gitu kan bahasanya. Itu dulu banyak di tahun 2000, 2010 kaset-kaset debat itu disebarkan. Nah, narasi itu yang saya ingat dan saya rekam, dan ketika ikut awal SIPC pun juga masih menggunakan mindset atau framework debat tadi. Nah, baru kemudian setelah SIPC kemudian berproses ya, setelah ikut Peace Camp juga berproses di tahun 2016 jadi fasilitator. Kemudian di 2017 tadi Kak Jenny sudah mengatakan ya, kecelakaan sejarah ditunjuk sebagai head fasilitator nasional. Sebenarnya bukan karena mengajukan diri ya. Kalau mungkin sekarang kita lihat pilpres atau pileg itu kan orang-orang mengajukan diri. Tapi kalau di IPC kita tidak ada yang mengajukan diri, tapi ditunjuk secara aklamasi. Jadi saya mendampingi Kak Jenny sebagai yang Muslim, Kak Jenny yang Kristiani tentunya kan. Di tahun 2017, kemudian di 2018 juga sama dengan Kak Jenny, kemudian menjadi staff atau bagian dari YP Center juga, lembaga yang menaungi lembaga yang menaungi YPC Indonesia sebagai sebuah komunitas yang baru dibentuk belakangan, dan sampai saat ini terus berproses ya, walaupun di 2023 saya sudah balik cabut dari Jogja ke kampung halaman kembali, tapi tidak ada kata akhir sebenarnya untuk ber-YIPC ya. Membumikan nilai-nilai perdamaian itu tidak ada kata akhir dan tidak ada batasan tempat dan waktu. Saya cukupkan untuk sampai situ dulu, Esther. Baik. Jadi besok Kak Rahmat mau pindah ke ibu kota baru nggak? Karya di ibu kota nih. Masih sepulau kau. Enggak kayaknya, Esther. Ya, tiada akhir untuk ber-YIPC ya Kak Rahmat. Terima kasih atas sharing yang dibagikan tentang perjalanan Kak Rahmat ber-YIPC. Baik teman-teman, setelah ini kita akan banyak berbincang selanjutnya berkaitan dengan tempat karya masing-masing, karena saya penasaran sekali Kak Jenny dan Kak Rahmat saat ini aktivitasnya ngapain aja gitu. Karena lama tidak berjumpa, terakhir bertemu Kak Jenny masih mahasiswa ya waktu itu berjumpa dengan saya, kemudian Kak Rahmat juga ketika itu masih menyelesaikan tesis saat di Jogja. Nah, bolehkah dibagikan kepada para pemirsa podcast kita ini apa aktivitas Kak Jenny dan Kak Rahmat beberapa tahun terakhir ya, terutama belakangan ini? Boleh dari Kak Jenny dulu, silakan. Baik, terima kasih Esther. Jadi kalau sekarang itu saya aktivitasnya mengajar di salah satu sekolah yang ada di Cilengsi, di Cibubur. Jadi saya mengajar, aktif mengajar. Ini sudah tahun ketiga saya sih aktif mengajar di SMA. Ya, Kak Jenny ngajar apa di Cilengsi itu? Jadi saya mengajar sejarah dan juga sosiologi politik. Jadi karena sekolahnya menerapkan kurikulum merdeka, ada satu pelajaran extension namanya, dan di sekolah kami memilih mata pelajaran sosiologi politik. Nah, saya mengajar sosiologi politik, terus juga ada mata pelajaran wajib, yaitu ilmu sejarah. Oh iya, menarik sekali nih sosiologi politik. Ini hampir saya tidak menemukan ada sekolah, baru mendengar dari Kak Jenny ada sekolah SMA yang menyediakan fasilitas mata pelajaran sosiologi politik loh. Biasanya kan ya kalau ekstensi itu bahasa gitu ya. Gimana Kak Jenny?
Jadi kalau sekarang kan di kurikulum Merdeka itu pemerintah juga memberikan kebebasan ya kepada tiap-tiap sekolah untuk menyediakan mata pelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik. Jadi sebelum sekolah menentukan pelajaran-pelajaran apa saja yang akan di-provide, yang akan difasilitasi, terlebih dahulu sekolah memberikan survei kepada para peserta didik. Nah, jadi kalau di sekolah di tempat saya mengajar itu ada 3 mata pelajaran mata pelajaran extension yang paling favorit di para peserta didik, yaitu sosiologi politik, terus biologi kesehatan, dan satu lagi itu ekonomi bisnis. Jadi mata pelajaran yang juga tidak hanya membahas tentang teori, tetapi juga lebih aplikatif gitu. Iya, ini sepertinya sangat terapan ya Kak, biologi kesehatan, ekonomi bisnis, sosiologi politik itu juga. Selain itu saya juga berperan sebagai guru bina iman Kristen Protestan. Jadi di sekolah tempat saya mengajar itu setiap minggu pasti ada kegiatan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing. Dan di sekolah tempat saya mengajar itu ada agama Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Islam. Jadi menariknya ya di tempat saya mengajar itu walaupun Hindunya hanya sedikit, bahkan di tahun ini hanya ada 1, tetapi sekolah itu tetap memfasilitasi guru agama Hindu, terus kegiatan bina iman Hindu, lalu di acara-acara besar agama seperti kemarin ada perayaan Nyepi. Nah, sekolah juga biasanya mengadakan acara-acara besar yang dihadiri oleh seluruh peserta didik dengan latar belakang agama yang beragam untuk sama-sama merayakan acara Nyepi gitu. Dalam rangka memperkenalkan sih sebenarnya kepada para peserta didik bahwa ada agama Nyepi di Indonesia dan seperti ini cara mereka merayakan hari besarnya. Seperti ini tokoh-tokoh agama dari agama Hindu, lalu apa-apa saja ajarannya. Nah, itu biasanya difasilitasi oleh sekolah gitu. Tadi yang saya maksud 1 orang itu di SMA ya, di tingkat SMA. Kalau di tingkat SMP, SD dan TK tentu ada siswa-siswa yang beragama Hindu juga, tapi kalau di SMA tahun ini tuh hanya ada 1. Baik, terima kasih Kak Jenny, cerita yang sangat menarik. Selanjutnya mungkin Kak Rahmat bolehkah berbagi cerita saat ini sedang berkarya di mana dan ngapain aja? Ya, terima kasih. Menarik ya tadi yang juga sudah disampaikan oleh Kak Jenny tentang sekolahnya. Jadi memang kalau flashback sedikit, ya background akademik saya sebenarnya tidak langsung menjurus pada pendidikan ya. Karena belajar tafsir hadis, tidak berkaitan langsung dengan metode strategi pendidikan. Tapi justru karena saya bersyukur karena beri-IPC menjadi fasilitator, kemudian kemarin juga di Jogja sempat juga bersama dengan kawan-kawan yang lain menyusun modul pendidikan keberagaman, modul pendidikan perdamaian itu. Jadi tersentuh juga bagaimana cara membuat modul pendidikan, cara mengajar di kelas bagaimana, dan itu yang akhirnya saya coba bawa juga ya ke sini ketika pertama kali akhirnya ditunjuk mengajar di sekolah ya. Karena tadi background pendidikan saya sebenarnya tidak ada menyentuh ke pendidikan guru. Nah, ketika saya ke sini memang karena orang tua khususnya ibu itu sebagai aktivis Muhammadiyah ya, orang Muhammadiyah yang lama berkecimpung di Aisyah, maka ketika saya ke sini pun saya akhirnya ditarik untuk mengabdi di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Setidaknya untuk saat ini pagi itu saya ngajar di SMK Muhammadiyah, kemudian malamnya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah, itu pendidikan ya, pendidikan agama Islam. Kemudian juga setiap minggu mengisi kajian di Masjid Muhammadiyah. Jadi memang pendidikan yang saya coba gerakkan atau diamanahkan lah ya di sini justru
anak sekolah, mahasiswa sampai bapak-bapak, ibu-ibu di masjid ya, pelayanan umat lah ya. Dan ya belajar lah, belajar semakin semakin ketemu dengan beragam orang ternyata juga butuh butuh pembelajaran lagi gitu kan. Dari saya pribadi juga jadi semakin belajar bahwa memang bahasa bahasa kita ke mahasiswa dengan ke anak sekolah itu berbeda. Dan kalau yang tadi misalnya Kak Jenny bilang ada sosial politik, apa ya tadi, Eh, Sosiologi politik. sosiologi politik itu luar biasa gitu, karena memang yang saya rasakan di sini memang mungkin karena siswanya, kemudian juga lingkungannya di Berau ini kan kita siswanya masih apa namanya, ya nggak kampung-kampung banget juga tapi juga tidak kota gitu kan. Jadi memang paparan informasi, tingkat literasi, kemudian juga metode-metodenya akhirnya juga berbeda. Karena misalnya di SMK banyak anak-anak misalnya pulang 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 sekolah ada yang bantu orang tuanya di sawah, di ladang atau kerja gitu kan. Jadi memang akhirnya pembelajaran di sekolahan pun kita juga tidak bisa menuntut terlalu tinggi terkait dengan aspek kognitif. Apalagi saya kan ngajar di ajaran agama Islam, kemudian juga al-Islam kemuhammadiyahan, bagian dari menjaga ideologi Muhammadiyah lah ya, karena ngajar di instansi Muhammadiyah gitu. Jadi tetap harus ada yang, dan memang AIK ini dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, kuliah S1, S2, S3, selama institusinya Muhammadiyah itu pasti diajarkan AIK, al-Islam ke Muhammadiyahan. Nah itu yang apa yang saya ajarkan di sekolah ya, di kampus juga. Kalau malam selain ngajar AIK, saya juga ngajar pemikiran Islam kontemporer, kemudian juga pendidikan agama Islam secara umum itu. Jadi memang masih ada kaitannya dengan jurusan yang saya ambil di Jogja ketika itu. Ya, Kak Rahmat ini dari SMA sampai berkarya ngelotok sekali Muhammadiyahnya gitu ya. Yang diajarkan pun apa tadi, Al-Islam Muhammadiyah, Al-Islam ke Iya, Muhammadiyahan. hmm. Ya Oh, walaupun sebenarnya ini dari Bapak kan Bapak NU juga, jadi saya nggak ngelotok-ngelotok banget dengan Muhammadiyah. Karena yang Muhammadiyah itu kan sebenarnya dari garis ibu, dari garis Bapak saya NU. hmm, oke, baik-baik. Oke, Kak Rahmat. Justru ini yang menarik bagi saya nanti, karena ini kan lingkungan yang dalam tanda kutip cukup eksklusif ya, Kak. Otomatis mungkin peserta didiknya ada yang beragama lain nggak di tempat Kak Rahmat mengajar di SMK terutama dan sekolah tinggi tadi? Nah, kalau di kampus memang sejauh ini semuanya homogen ya, semuanya Muslim. Tapi kalau di apa namanya di SMK memang justru walaupun itu SMK Muhammadiyah, tapi 40% lebih, ya, hampir 50% itu justru siswanya itu Kristen Katolik. Ya, jadi Protestan dan Katolik itu Oh, hampir mendominasi. Jadi anggaplah satu kelas itu ada 30 sampai ya 30-an orang, ya 50% dari kelas itu orang-orang atau teman-teman Kristiani ya, dari berbagai macam denominasi termasuk juga Katolik. Nah, itu memang hmm. yang menjadi PR ya, apa masih menjadi PR di satu sisi dan menjadi tantangan juga. Karena kalau tadi dengar ceritanya Kak Jenny misalnya memang semua guru itu semua agama difasilitasi. Nah, untuk di sekolahan ini memang masih sulit untuk memfasilitasinya langsung. Satu sisi memang mencari guru agama Kristen, Protestan ataupun juga Katolik di sini juga masih terbatas gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga masih ada tantangan-tantangan internal juga. Kemudian ketika apa namanya langsung ya menggait guru dari luar ya, itu memang saya merasakan masih ada tantangan. Nah, tapi justru dengan kepala sekolah yang sekarang kami sering berkomunikasi, kita mencoba kemudian melihat itu dari sisi positifnya. Mungkin tidak bisa langsung, tapi karena saya di situ terlibat, ya saya ditarik atau diangkat oleh kepala sekolah yang sekarang dan saya juga kenal gitu kan. Nah,
kita mencoba untuk menanamkan nilai-nilai keberagaman itu, multikulturalisme, dengan cara atau dengan nilai-nilai Muhammadiyah tentunya ya, dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan yang memang sebenarnya kalau kita belajar semangat Muhammadiyah itu kan semangat apa ya, kesetaraan ya, bahwa dalam konteks teologi memang Muhammadiyah memandang eksklusif ya, tidak bisa kemudian dicampur adukkan teologi ya, akidah kalau bahasanya itu jelas clear. Tapi dalam konteks sosial, kemasyarakatan, Muhammadiyah sangat terbuka, dan itu dibuktikan dari tadi ya, wujud pendidikan sekolah mulai dari taman TK, PAUD sampai perguruan tinggi, rumah sakit, universitas, kampus-kampus itu banyak dan itu terbuka, Muhammadiyah terbuka, bahkan di Kupang, di Maluku misalnya tuh sebagian besar justru teman-teman non-Muslim ya, teman-teman Kristiani, dan banyak juga dosennya diambil dari dosen-dosen yang beragama Katolik atau Kristen. Nah, tapi memang kalau di sini kita masih berusaha untuk step by step ya. Jadi memang gurunya masih Muslim semua, tapi kita mencoba untuk guru-gurunya ini difasilitasi supaya mereka juga bisa terpapar nilai-nilai keberagaman. Dan memang di satu sisi karena ini SMK, jadi memang pendidikan agama itu tidak bukan berarti tidak penting, tapi memang mereka kan lebih banyak ber apa ya berakumulasi, berdinamika dengan kejuruan ya. Di SMK yang saya ajari gitu. memang lebih banyak mesin ya, teknik mesin, alat berat, desain desain permodelan ilmu bangunan. Jadi ilmu-ilmu itu yang memang mereka akhirnya banyak pelajari. Tapi saya mencoba memasukkan nilai-nilainya itu dari tadi ya, nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal. Bagaimana, dan itu saya rasakan banyak bisa saya sampaikan ketika di kelas karena ber-IPC juga gitu. Jadi tidak kagok juga ketika misalnya ada teman-teman siswa saya yang dari Katolik atau Kristen yang bertanya tentang ajaran Islam yang mereka masih asing, karena sudah terfasilitasi sejak di Piscam kan, berkali-kali mengikuti Piscam misalnya. Dan beberapa hal mereka justru kaget ketika melihat guru agama Islam bisa fasihnya kemudian menjelaskan atau mencoba memaparkan istilah-istilah di dalam kekristenan atau di Katolik atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani yang mungkin mereka pun gak masih awam dengan itu gitu kan. Jadi semacam memantik diskusi aja sih. Jadi biar mereka juga tidak canggung ya, karena memang beberapa hal yang saya lihat mereka masih takut-takut di satu sisi karena belum ada fasilitasnya atau wadah untuk bertanya, berdiskusi tentang itu. Kak Rahmat tadi kan sempat sudah di-spill ya pengalaman ber-YIPC yang kemudian terpakai ketika berjumpa dengan teman-teman peserta didik SMK yang beragama Kristiani, baik Kristen Katolik, akhirnya menemukan tempat untuk berdiskusi, berbagi pendapat, dan cerita-cerita dari IPC itu justru tersampaikan juga ketika Kak Rahmat berdialog dengan mereka. Adakah hal-hal menarik, baik itu yang memicu keresahan Kak Rahmat, bahwa ini perlu ruang perjumpaan tertentu atau perlu sesuatu, perlu tindakan khusus yang memang Kak Rahmat temui setelah sempat berbincang-bincang dengan mereka, ataupun mendapatkan hal baru yang rasanya ini kalau diterapkan di tempat lain dalam fenomena yang berbeda pun juga useful seperti itu. Adakah sesuatu yang berkesan bagi Kak Rahmat dalam perjumpaan dengan mereka tadi? Iya, ada beberapa hal sebenarnya saya pelajari dari pembelajaran dengan teman-teman. Kalau SMA, SMK sekarang berarti Gen Z ya, atau Alpha ya, atau apalah ya, maksudnya yang kelahiran 2000 ke atas. Jadi memang eh, pola-pola pembelajaran, pola-pola diskusi dengan mereka itu memang tidak bisa lagi doktrinasi seperti kita dulu ya, bahwa guru itu semuanya mencekcoki dan mereka hanya
mendengarkan saja. Zaman mereka sekarang zaman digital, gadget dan seterusnya. Dan mereka sebenarnya bisa mengambil berbagai macam informasi juga dari gadget, dari sosial media yang mereka terima setiap hari. Nah, dalam konteks itulah akhirnya saya melihat bahwa mereka itu perlu ditemani untuk mengelola media sosial mereka. Ya, kita tahu media sosial hari ini sangat ribut, ada banyak hal yang berseliweran di sana, ada yang positif tapi juga sangat banyak yang negatif. Nah, ketika kemudian mereka tidak difasilitasi dan ditemani, kebanyakannya justru mereka jadi eh, membawa itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang saya lihat misalnya ketika eh, berada di kelas, ya di kelas misalnya mereka karena memang diperkenankan untuk membawa handphonenya misalnya, sehingga di dalam kelas pun mereka masih sibuk dengan gadgetnya masing-masing misalnya, tidak kemudian berinteraksi dengan guru. Nah, di sini kemudian akhirnya saya mencoba bagaimana caranya supaya eh, teman-teman siswa itu bisa fokus. Akhirnya saya ubah pembelajarannya, tidak lagi saya ngomong, tapi kita nonton bareng, ya, nobar bareng tentang film-film eh, keberagaman, film-film nasionalis lah ya, tokoh-tokoh pahlawan terdahulu yang masih ada kaitannya juga dengan Muhammadiyah atau kemuhammadiyahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang saya pelajari dari mereka, dari diskusi interaksi dengan mereka, memang karena mereka khususnya di sini juga apa namanya, walaupun mereka sekolahnya beragam ya dalam artian ada Muslim, Kristen, Katolik tadi, tapi setelah mereka kembali ke tempatnya masing-masing ya sudah mereka kembali ke komunitasnya. Jadi tidak ada interaksi, tidak ada dialog, tidak ada diskusi dengan orang-orang yang beragam. Ya, hari Minggu mereka ke gereja, Senin sekolah sampai Jumat gitu kan. Ini full day school, jadi Sabtu Minggu libur. Jadi kemudian selepas sekolah mereka berinteraksi dengan keluarga, dengan teman-temannya yang mereka homogen semua. Jadi memang tidak ada nilai-nilai keberagaman yang terfasilitasi. Sementara di sekolah, ketika sekolah ketemu dengan temannya, ya mereka hanya saling paling ketemu, ya ngobrolnya tentang hal-hal di media sosial atau malah mungkin mabar, ya main bareng game ML, FF, PUBG dan seterusnya gitulah ya. Itu ya itu interaksi mereka. Jadi tidak terfasilitasi kebutuhan itu. Nah, ketika kemudian saya coba pancing di kelas dengan beberapa tadi ya pemantik, dalam kasus yang lain misalnya saya coba bacakan doa Bapak kami, mereka kaget gitu kan. Saya hafal dengan bacaan doa Bapak kami misalnya. Nah, hal-hal semacam itu akhirnya membuat mereka bertanya dan akhirnya terjadi diskusi. Nah, diskusi itu yang coba saya bentuk, walaupun memang sampai saat ini saya masih berhati-hati juga dan mencoba diskusi itu memang lahir dari mereka yang bertanya di kelas. Ya, walaupun tadi bisa jadi saya pantik dulu dengan beberapa hal yang unik menurut mereka. Nah, ke depan sebenarnya saya punya mimpi atau rencana harapan yang mungkin belum terfasilitasi untuk saat ini, eh, yang sebenarnya sudah dilakukan juga oleh teman-teman di Jogja gitu kan. Jadi mengadakan peace camp eh, yang audiensnya ya siswa SMA atau SMK lah ya, yang bisa saya jangkau. Jadi sebenarnya yang sudah saya dapatkan di Jogja itu sebenarnya hal yang positif dan sayang kalau itu tidak kemudian juga mereka rasakan di sini gitu kan. Modulnya sudah ada, metodenya sudah ada, tapi memang eh, ya saya masih butuh proses untuk itu. Kembali lagi menjadi single factor di satu tempat, ya walaupun itu tempat kita lahir dan berkembang ya, tapi kita masih sendiri itu memang butuh butuh perjuangan. Nah, untuk saat ini memang saya mencoba mencari kawan dulu yang sepantaran dengan saya, usianya gitu ya, dan punya kegelisahan, keresahan yang sama. Nah, nanti dari satu dua orang yang sudah punya misi yang sama nanti bisa di follow up ke sana gitu. Dan untuk saat ini memang saya terbantu setelah di bulan puasa kemarin juga saya mengadakan diskusi di rumah sini ya dengan beberapa kawan mahasiswa dan teman-teman alumni mahasiswa yang sudah lulus dari kampus di luar Kalimantan ini.
mengkaji satu pemikiran tokoh Muhammadiyah dan juga bisa dikatakan tokoh nasional ya, pahlawan, itu Buya Hamka. Nah, dari ngobrol dan diskusi dengan beberapa kawan itu ternyata saya melihat ada beberapa kesamaan visi misi bagaimana mereka melihat masalah anak muda saat ini, intoleransi, kemudian acuh dengan kondisi sosial apatis gitu ya, karena dimanjakan dengan teknologi, dengan gadget, dengan games-games tadi. Bukan berarti itu kita anti dengan itu, tapi bagaimana kemudian eh, memposisikan bahwa kehidupan kita itu tidak semuanya fokus pada dunia digital dengan segala macam janji manisnya gitu. Nah, di situ sudah dapat beberapa circle dari kajian kemarin ya, kajian kecil di rumah ini, dan saya rasa nanti setelah ini juga akan berlanjut ya. Jadi diskusi diskusi tentang pemikiran-pemikiran keberagaman itu bisa dilanjutkan setelah lebaran inilah ya, setelah halal bihalal, setelah mulai beraktivitas lagi, saya coba hidupkan lagi tingkat, nggak tahu apa namanya, belum ada namanya sih, tapi intinya adalah semangat diskusi yang juga sudah kita rasakan ketika masih berdinamika di Yogyakarta. Kak Rahmat, betul bahwa generasi sekarang itu mereka kan digital native ya. Digital native, lalu kemudian paparan media sosial itu kuat sekali mempengaruhi pola pikir mereka. Di sini, khusus untuk anak-anak asrama saja, Kak Rahmat, mereka kan dibatasi penggunaan HP. Dalam satu hari itu menggunakan HP sepertinya hanya satu setengah, kurang lebih 4 sampai 6 jam mereka menggunakan HP dalam satu hari selain di sekolah. Nah, kalau di sekolah itu kami dibatasi. Halo Kak Jenny, dibatasi hanya mata pelajaran yang memang membutuhkan HP. Jadi HP itu ketika datang ke sekolah sampai di kelas langsung dikumpulkan oleh wali kelas. Nanti diberikan untuk mata pelajaran yang membutuhkan HP, misalnya mengisi Google Form dan sebagainya. Tapi satu hal menarik yang kami jumpai di sini, anak-anak itu justru informasi dari media sosial itu yang membuat mereka kepo. Ini hal baik yang menurut saya dapat menjadi stimulus mereka akhirnya mencari tahu tentang sang lian tadi gitu, mencari tahu mereka yang berbeda. Kami di asrama itu pada tanggal berapa ya kemarin? 17 atau 27 Maret itu ketika masih momen puasa, tetapi sebelum sebelum Jumat Agung itu kan sempat kami merespon keresahan mereka. Jadi mereka itu bertanya-tanya begini. Mereka kan yang di asrama ini full Katolik dan Kristen. Itu kok orang-orang Islam berpuasa, bangun makan, sore makan lagi, ya mereka sama aja nggak sih kayak hari-hari biasa nggak usah makan siang gitu. Terus mereka mereka bilang, kok puasanya kayak kita lagi diet gitu. Itu kenapa gitu ya Kak gitu. Jadi mereka tuh justru melihat potongan-potongan video dari TikTok katanya. Terus aku lihat di TikTok, kenapa sih kalau puasa itu harus banyak takjil? Kan kita juga jadi enak gitu. Akhirnya kan yang viral apa itu war takjil itu, war takjil itu membuat mereka jadi makin penasaran. Terus itu saya gunakan sebagai momentum. Kalian mau bertemu dengan mereka langsung ngobrol gitu. Akhirnya ketika saya hadirkan beberapa santri untuk ngobrol dengan mereka, mereka semangat sekali untuk bertanya gitu. Jadi menurut saya kayaknya ada sisi positif deh dari tren media sosial yang begitu hype ya. Sejauh itu terfasilitasi. Karena kalau tidak terfasilitasi untuk apa ya? Kalau bahasanya salah satu dosen saya di pendidikan bahasa Inggris itu menjadi klarifikator untuk informasi-informasi yang sepertinya masih ambigu dan sebagainya gitu. Nah, em, dari cerita Kak Rahmat tadi, saya rasa Kak Rahmat juga memerankan itu gitu, menjadi klarifikator, menjadi kemudian sumber informasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana dengan guru-guru lain di sana gitu? Apakah ketika melihat Kak Rahmat mengambil tindakan itu ada respon tertentu yang misalnya kemudian itu mendukung atau justru menghambat gitu? Kemudian ketika guru-guru yang lain itu mengalami pengalaman yang serupa kemungkinan dengan Kak Rahmat,
bagaimana mereka terhadap peserta didik gitu? Apakah Kak Rahmat pernah menjumpai hal-hal tertentu gitu yang bisa dibagikan? Ya, kalau untuk guru-guru lain memang sependek yang saya amati, ada beberapa yang bertanya, kemudian akhirnya setelah saya jelaskan mendukung gitu ya. Tapi memang sampai sejauh ini belum ada yang menghambat atau semacam kontranya lah ya. Kontra, oh kok Ya. kayak gini tuh belum ada. Ya, beberapa ada yang bertanya-tanya dan kemudian saya jelaskan saja dengan perspektif saya dan Hmm. pemahaman saya terkait dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Kembali lagi karena saya merasa di satu sisi saya juga punya otoritas untuk bicara Muhammadiyah. Saya eh, punya garis Muhammadiyah dari ibu dan saya lama di Yogyakarta 13 tahun yang memang menjadi lahir dan berkembang bahkan majunya Muhammadiyah itu dari sana dari Jogja. Jadi saya bilang Mm-mm. bahwa apa yang saya coba lakukan di sini itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah di Jogja sana, termasuk diskusi Hmm. interfaith, diskusi lingkungan, itu sudah banyak dilakukan. Nah, saya di sini baru mencoba untuk sekedar memantik lah gitu. Tapi memang yang meski tidak langsung yang saya lihat memang ke depan guru-guru yang ada di sini secara umum lah ya, saya tidak hanya bicara tentang SMK saja, tapi secara umum memang di sini dari konteks guru-gurunya memang masih perlu ada eh, training mungkin atau bimbingan juga gitu. Karena eh, khususnya mungkin guru-guru yang mereka eh, usianya di atas bukan bukan seperti kita gitu ya yang memang masih Ya. menggunakan terpapar media sosial dan masih cukup aktif gitu. Tapi ada juga misalnya guru-guru yang pertengahan lah istilahnya. Jadi mungkin usianya 40-50 tahun belum pensiun. Nah, ketika ada isu-isu sensitif itu biasanya meresponnya akan berbeda dengan teman-teman kita misalnya guru-guru yang muda apalagi yang mungkin pernah belajar di Jawa atau di luar Kalimantan lah ya di luar Kabupaten Berau ini biasanya lebih lebih terbuka. Nah, di sini memang menjadi tantangannya karena yang saya lihat kalau dia itu alumni kampus di Jawa atau di luar Kalimantan lah ya intinya atau khususnya di luar Berau itu at Hmm. least dia punya pandangan yang cukup terbuka. Nah, kecuali berbeda dengan yang mereka alumni sini atau mungkin alumni angkatan lama ya. Beberapa hal ketika diajak berdiskusi itu memang masih cenderung eksklusif ya, masih masih menganggap tabu ketika ada diskusi tentang interfaith lintas iman itu masih tabu bahkan di sekolah sendiri. Jadi Hmm. ya PR juga kalau saya lihat itu jadi PR dan tantangan keberagaman bahwa yang di training itu akhirnya kalau kita mau lihat bukan hanya siswanya tapi juga gurunya. Ya walaupun memang training guru ini beberapa sudah coba difasilitasi oleh teman-teman Pisjen di Bandung yang memang fokus men-training guru-guru misalnya. Tapi itu memang perlu juga. Jadi mindset peace, mindset perdamaian itu tidak hanya ke siswanya tapi juga ke gurunya. Dan kadang tadi itu juga menjadi tantangan ketika kita misalnya masuk ke lingkungan pendidikan, kita sudah punya mindset yang tentang peace, tentang damai, tapi kemudian lingkungan pendidikan itu secara umum strukturalnya belum punya visi yang sama dengan kita, maka akan sulit. Ya, dalam kasus saya memang akhirnya yang saya lakukan sampai saat ini terbatas pada kelas yang saya apa namanya yang saya ajar saja. Untuk di SMK saya ngajar Hmm. di kelas 11 ada 7 kelas ya. Di kelas 11 itu yang saya ajar. Kemudian ya kelas 10 dan kelas 12-nya tidak saya ajar, belum saya ajar ya. Hanya berinteraksi Hmm. mungkin di kantin atau di masjid, di musola itu saja. Jadi yang saya fokus ya udah di kelas 11 gitu saja dengan segala macam dinamika dan keberagamannya. Tapi kalau tadi untuk guru-gurunya memang tadi masih ada perbedaan pandangan juga sebenarnya. Hmm. Ya, oke. Terima kasih Kak Rahmat. Saya juga jadi ingat apa namanya ketika pernah terjadi di Jogja
yang kegiatan di IPC ketika mengadakan dialog itu lalu kemudian dibubarkan gitu. Saya bayangkan untuk Jogja saja masih ada hal yang seperti itu gitu. Yang Jogja menurut menurut perspektif kita itu sudah sangat banyak ya aktivitas-aktivitas perjumpaan, dialog-dialog, apalagi di tempat baru yang eh, mungkin jarang sekali ditemukan hal begitu ya. Pasti tantangannya dari sana sini gitu. Oke, lanjut Kak Rahmat. Nah, saya membayangkan dengan kehidupan sekolah yang seperti itu, kalau saya menjadi salah satu dari peserta didik yang ada di sana, kira-kira apa ya tantangan-tantangan yang saya temui? Apakah teman-teman saya yang Muslim yang kemudian dalam tanda kutip punya mungkin merasa ya, lebih ke merasa punya perlindungan, lebih merasa punya rasa nyaman, rasa aman yang lebih besar karena berada di institusi yang memang bernafaskan iman yang senada dengan yang dianut. Pernah tidak Kak Rahmat menemukan tantangan-tantangan mereka gitu? Apakah terjadi konflik dengan teman-temannya yang beragama Muslim? Lalu kemudian bagaimana konflik itu dikelola di sana? Apakah eh, nilai kita yang konflik tanpa kekerasan itu tercermin atau masih ada kekerasan baik itu verbal bahkan mungkin fisik yang pernah Kak Rahmat temui? Iya, kalau bicara soal kekerasan, apalagi di SMK, STM lah ya, Sekolah Teknik Mesin itu memang pasti, bukan pasti ya, sangat sering terjadi. Hanya memang kekerasan verbal yang terjadi di sekolah, sependek yang saya lihat, memang bukan dalam konteks kekerasan lintas iman tadi ya, verbal mungkin yang Muslim Hmm. uh, ngolok-ngolok yang Kristen atau sebaliknya, itu memang tidak, tapi lebih banyak kekerasan, walaupun tetap perlu didampingi juga ya bullying itu, jadi kekerasan misalnya tentang fisiknya kah atau Hmm. strata sosialnya kah, ekonominya kan, itu yang lebih banyak terjadi. Atau misalnya kekerasan fisik karena tadi misalnya lagi mabar, apa lagi main misalnya, kemudian ada nge-lag salah satunya atau apa gitu, yang kemudian menyebabkan kekesalan oleh temennya yang lain, kemudian misalnya banting meja atau banting kursi misalnya. Jadi lebih ke kekerasan fisik dalam hal itu, bukan dalam konteks agama, walaupun tadi tetap perlu didampingi. Termasuk juga misalnya kekerasan antar pelajar di SMK ini dengan Hmm. SMK yang lain yang masih bertetanggaan misalnya. Kemudian eh, untuk saat ini sudah lebih aman ya, tapi beberapa kasus sebelumnya misalnya pernah terjadi juga apa namanya eh, cekcokan antar sekolahan. Jadi memang Tawuran gitu ya? masalah kenapa? Ya semacam tawuran Seperti gitulah tawuran ya. gitu ya? Tapi iya, tapi itu saya juga dengar cerita ya, bukan saya lihat Hmm. langsung ketika mulai ngajar di situ. Jadi kalau selama saya ngajar di situ memang lebih banyak kekerasan verbal tadi, entah itu tentang Hmm. fisik kah atau dinamika di kelas yang kemudian membuat kekesalan, kemudian main banting sana atau banting sini. Nah, walaupun ya saya juga sadar bahwa karena memang eh, SMK STM itu mungkin berapa ya, 95% itu siswanya laki-laki. Ya, jadi Hmm. yang perempuan itu bisa dihitung jari lah. Kalau upacara itu bisa kelihatan. Dan yang ada perempuannya itu hanya kelas DPIB saja. Desain Permodelan Ilmu Bangunan. TKR, Teknik Hmm. Kendaraan Ringan, TAB, Teknik Alat Berat, Teknik Kendaraan Otomotif, itu semuanya cowok gitu. Nah, memang akhirnya pendidikan sangat maskulin sekali kan, ya karena cowok-cowok semua jadi Hmm. sangat maskulin. Nah, memang pendidikannya pun juga harus disesuaikan di satu sisi, dan bagaimana kemudian pendidikan itu juga bisa mengakomodasi keberagaman sebenarnya dalam dalam konteks ekspresi gender misalnya. Bisa jadi ada yang Iya, dia iya. cowok, tapi sebenarnya Hmm. dia ekspresinya agak feminim misalnya, atau Hmm. ya agak feminim lah, dia tidak seperti kebanyakan teman-temannya di SMK itu yang sangat maskulin. Nah, itu bisa juga jadi bahan Hmm. bullying atau bahan kekerasan, Hmm. diolok-olok lah segala macam gitu kan, karena perbedaan tadi, karena merasa bahwa dia
dia berbeda nih, dia kok kayak cewek misalnya, padahal kita semuanya cowok gitu kan. Jadi memang masih ada mindset di situ, dan itu kan juga berkaitan dengan keberagaman gender juga kalau kita belajar di YIPC. Termasuk akhirnya juga teman-teman cewek, teman-teman putri ya yang cewek juga akhirnya kadang ada catcalling juga karena tadi apa mayoritasnya kan cowok semua. Jadi Oh, memang kekerasannya lebih banyak berkaitan dengan dinamika tadi ya, apa strata sosial, ekonomi atau juga gender tadi akhirnya gitu kan. Dan akhirnya mungkin banyak juga teman-teman cowok yang mungkin dia secara ekspresi sebenarnya dia tidak nyaman untuk menampilkan maskulinitasnya terlalu besar, tapi karena lingkungannya mengharuskan seperti itu, jadi dia mencoba menampilkan potret yang seperti itu supaya diterima di lingkungannya gitu kan. Nah itu memang perlu pendampingan juga. Di kurikulum Merdeka kemarin kita sudah apa namanya ada pelatihan juga, jadi memang itu jadi salah satu concern juga bagaimana sekolah itu bisa aman dari kekerasan seksual dan juga aman dari bullying tadi, kekerasan baik guru kepada siswa, siswa kepada siswa, siswa kepada guru, dan semuanya lah ya, sivitas akademika yang ada di sekolah. Oke. Ya ini menarik Kak. Saya jadi ingat salah satu eh, apa ya istilahnya kalau di kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila yang Ah, ketuhanan berkebinekaan gitu. Oke lah kalau di SMA yang notabene itu kan lebih umum gitu. hmm, Ketuhanan yang berkebinekaan ini cukup banyak saya temui versinya kalau di SMA ataupun SMP gitu. Bisa implementasinya langsung mengunjungi rumah ibadah dan sebagainya. Nah, praktik dari ketuhanan yang berkebinekaan kalau di STM itu jadinya gimana Kak? Kak Rahmat mengaplikasikannya ini, Kak Rahmat menjadi bagian dari penyelenggara proyeknya tidak? Yang P5 itu. iya, untuk P5 sendiri memang ada ya, ada beberapa nilai yang dipilih di STM. Saya lupa ada berapa nilai yang dipilih. Ada dua kalau tidak salah, dua atau tiga yang memang menjadi program wajib selama satu semester itu yang dilakukan. Nah, untuk program berketuhanan itu memang pada akhirnya masih fokus pada aspek ritual. Jadi yang Muslim misalnya ketika sholat zuhur, sholat duha itu mereka di musola, kemudian yang Kristiani itu nanti akan ada didampingi oleh guru BK-nya untuk berdoa di ruangan kelas gitu kan. Yang dalam banyak hal saya lihat memang belum bisa terimplementasi dengan baik ya. Kembali lagi memang saya melihat ada panggilan juga untuk membuat atau memfasilitasi teman-teman non Muslim ini ya, teman-teman Kristiani ini, tapi terkendala tadi kebijakan, karena kalau kita di sekolahan itu kan memang nggak bisa langsung terjun ya, ada kepala sekolah, kemudian nanti ada wakanya ya, ada waka kurikulum, waka kesiswaan, ada BK gitu kan, ada waka sarpras. Nah harus melalui wadah itu. Kalau kita langsung ambil inisiatif, ambil alih memang sulit. Nah, untuk saat ini saya mendampingi di teman-teman Muslim. Jadi pendampingan kerohaniannya itu di teman-teman Muslim, termasuk misalnya pembinaan bagaimana azan yang baik dan benar, tahsin Quran, baca Quran yang baik dan benar gitu kan. Termasuk kemarin misalnya bulan puasa itu ada pendidikan pesantren kilat gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang Kristiani memang belum terfasilitasi. Kalau saya boleh jujur memang belum terfasilitasi dengan baik gitu. Tapi di sisi lain mereka juga sadar diri gitu, karena memang mereka sekolah di STM atau di SMK, ketika beberapa kali saya tanyakan juga, memang kalian ketika belajar agamanya, belajar Islam gitu, nggak belajar itu nggak masalah Pak. Sudah didapatkan di gereja juga gitu kan, di apa setiap minggu, dan memang niat mereka atau tujuan mereka belajar di STM ini bukan untuk belajar agama ya, karena mereka belajar di SMK itu kan memang lulusan SMK itu siap kerja, apalagi SMK Siap kerja Muhammadiyah betul. itu
bersama SMK 1 itu 2 SMK di Berau ya. Banyak SMK di Berau ya, hanya ada 2 setahu saya yang menjadi SMK PK. Jadi program unggulan gitu ya, program apa ya, PK lupa saya. Pokoknya program unggulan dari Kemendikbud langsung, di mana ketika sekolah di situ nanti bisa langsung siap kerja. Dan memang SMK Muhammadiyah itu sudah punya semacam kontrak ya dengan beberapa perusahaan tambang yang ada di Berau ini. Ya, jadi mereka lulus dari sekolah, dari SMK langsung bisa kerja di perusahaan-perusahaan tambang yang ada di sini, dan gajinya sudah besar ya, rata-rata 2 digit misalnya gitu kan. Jadi mereka memang ketika ketika sekolah di SMK ini fokusnya ke keahlian mereka, ke profesi mereka, ya belajar mesin, belajar teknik alat berat, kendaraan gitu yang mereka pelajari. Agama itu mereka pelajari hanya sambil lalu saja yang saya lihat, khususnya yang Kristen ya. Ya, jadi memang bukan jadi fokus mereka. Ya itulah juga mungkin akhirnya guru-guru SMK pun juga melihat bahwa ya sudah, yang penting ada fasilitasi saja pelajaran agama Islam, selebihnya dikuatkan di program tadi, kejuruan profesinya ya, belajar mesin, belajar otak-atik mesin, langsung terjun ke bengkel, ada keahli ya itulah, semacam magang selama 1 semester, itu yang lebih banyak diutamakan gitu. Oh, baik Kak Rahmat, tadi terakhir kita berdiskusi dan Kak Rahmat membagikan bahwa em, di sana eh, tidak begitu fokus pada hal-hal yang apa namanya pendidikan agama ya, baik itu yang Kristen, Katolik pun juga yang Muslim gitu. Tetapi tetap ditanamkan tentang kemuhammadiyahan dalam hal ini yang Kak Rahmat ampu sendiri seperti itu. Nah, melalui kelas-kelas yang Kak Rahmat pegang itu kan Kak Rahmat bisa mengambil kendali ya secara teknis, kira-kira dikemas seperti apa, lalu kemudian menyisipkan nilai-nilai perdamaian dan juga dialog antar iman yang kemudian memicu banyak hal dari anak-anak, memicu banyak kekepoan, mengklarifikasi ini dan itu gitu. Kemudian juga dari lingkungan, guru-guru tidak ada yang menghambat secara signifikan, dan konflik di antara anak pun juga bukan karena agama begitu. Tetapi kira-kira menurut Kak Rahmat, tantangan yang ditemukan dalam dunia pendidikan, baik itu di sekolah yang Kak Rahmat sekarang sedang tempati berkarya, ataupun sekolah-sekolah lain di Berau, bahkan mungkin jika bisa dikomparasikan dengan yang di Jogja itu jauh lebih baik. Tantangan yang dialami dunia pendidikan, terutama pendidikan menengah, itu menengah sampai perguruan tinggi ya, karena Kak Rahmat juga mengajar di sekolah tinggi, terkait dengan isu keberagaman itu apa ya Kak kira-kira yang Kak Rahmat observasi, temui, refleksikan yang saat-saat ini menjadi tantangan begitu. Iya, kalau yang saya lihat setidaknya dari beberapa lingkungan yang ada, kemudian diskusi pergumulan beberapa kawan, memang tantangan keberagaman yang ada saat ini, ya khususnya ya di era modern sekarang, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung juga. Pertama, bagaimana kemudian eh, memanfaatkan media sosial. Jadi memang di satu sisi media sosial itu bisa jadi pemantik untuk kita berdiskusi, untuk kita bisa kepo, tanya jauh, bertanya lebih jauh ya. Banyak misalnya diskusi-diskusi seperti yang diperkenalkan oleh Habib Ja'far misalnya di YouTube, itu kan banyak bagaimana isu-isu interfaith lintas iman itu bisa dikemas dengan cara-cara anak muda. Nah, jadi sebenarnya itu bisa jadi tawaran bagi anak-anak muda. Jadi kalau mau melihat, lihatlah podcast-podcast yang seperti itu. Tapi juga banyak misalnya kita melihat bagaimana kita dewasa ini misalnya belajar agama, belajar nilai-nilai keagamaan itu juga dari media sosial yang sayangnya uh, kurang tepat dalam menarasikan agama. Nah, apalagi mindset itu kemudian berkelindan dengan pola pikir yang serba instan, serba cepat.
Kita ketika belajar agama, kita ingin cepat, kita pengen instan. Dalam konteks Islam misalnya ketika belajar agama itu hanya disimplifikasi halal haram. Boleh atau tidak boleh. Sebatas itu saja. Tapi substansi lebih jauh mengapa kita perlu beragama, mengapa kita perlu mengamalkan itu tidak pernah dibahas misalnya. Jadi hanya agama dalam banyak hal di media sosial ataupun di perbincangan-perbincangan anak muda dewasa ini, ketika berbicara agama itu hanya kulit luarnya, tidak jarang berbicara tentang substansinya. Dan di IPC misalnya kita belajar bagaimana menerapkan agama itu ke nilai-nilai yang substantif. Itu yang pertama. Jadi ada pola pikir instan dalam melihat agama. Nah, di sisi lain juga saya melihat bagaimana kemudian anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang kemudian terdistraksi dengan dunia kerja ya. Jadi mereka belajar itu orientasinya mereka kerja. Jadi bagaimana supaya mereka bisa kerja, dapat penghasilan yang yang banyak gitu kan. Jadi akhirnya kemudian isu-isu keberagaman, isu-isu toleransi, isu-isu yang berat dalam tanda kutip itu tidak lagi menjadi hal yang menarik ya. Mungkin isu-isu tentang finansial ya, bagaimana mengelola keuangan atau bagaimana berbisnis yang efektif dan seterusnya, mungkin itu lebih lebih menjadi isu mereka daripada isu tentang keberagaman, isu tentang toleransi gitu. Nggak masalah gitu. Sudah bukan zamannya lagi mungkin menurut mereka. Jadi tantangan mereka ke depan itu mereka butuh kerja, mereka butuh dapat penghasilan, dan caranya mereka ikut diskusi-diskusi yang menunjang untuk itu. Sebenarnya tidak salah juga gitu, tidak salah juga dengan hal semacam itu. Nah, tapi bagaimana kemudian, karena nanti ketika mereka masuk ke dunia kerja kan sebenarnya mereka akan berhadapan dengan berbagai macam orang, berbagai macam suku, agama. Nah, itu sehingga memang bagaimanapun nilai-nilai keberagaman itu perlu ditanamkan. Dan itu juga yang sering saya sampaikan di kelas ya. Walaupun kalian misalnya orientasi sekolah di SMK ini lulus langsung kerja, tapi nanti ketika kalian kerja, kalian itu tidak hanya sekedar belajar tentang atau mengamalkan, mengimplementasikan tentang keahlianmu ngotak-ngatik mesin, tidak hanya itu, tapi bagaimana kalian berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi dengan sama teman kerja. Mungkin atasan kalian berbeda agama, berbeda suku, teman kerja kalian ada yang beda agama, beda suku. Nah, bagaimana komunikasi kalian, bagaimana kalian memperlakukan orang yang berbeda dengan kalian, itu menjadi nilai poin penting ketika berada di dunia kerja. Sebaik apapun kalian, skill kalian dalam mengolah mesin, mengolah baut-baut yang banyak itu, tapi interaksi kalian tidak punya kepekaan sosial, ya orang tidak akan aware dengan dirimu gitu. Jadi memang tetap penting untuk tadi belajar tentang sang lian itu penting ya. Walaupun mungkin orientasi kita sekarang dunia kerja gitu, tetap belajar tentang lian itu penting, karena di dunia kerja pun kita akan berinteraksi dengan sang lian. Nah, ketika kita tidak terbiasa mengenal sang lian, maka di dunia kerja pun kita akan menjadi terliankan karena kita tidak mau belajar dari sang lian tadi gitu. Jadi ya tadi memang isu yang saya lihat, isu-isu yang dihidupi anak muda sekarang ini sudah bergeser ya, tapi memang tetap harus diarahkan juga ya. Isu itu tetap baik ya, isu finansial pekerja itu baik, tapi tetap diarahkan bahwa ada nilai-nilai keberagaman yang harus diperhatikan ya. Karena itu nanti bersinggungan, dan apalagi dunia modern sekarang itu kan interseksionalis kan. Jadi semuanya itu saling beririsan. Gak bisa kemudian kita belajar hanya satu macam lingkup keilmuan saja. Pada saat yang sama kita juga harus tahu digital, kita harus tahu marketing, kita harus tahu sosial media misalnya. Kita juga harus tahu agama gitu kan. Apalagi karena kita hidup dan besar di Indonesia yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keagamaan seperti itu. Iya, saya jadi ingat ini salah satu informasi, bisa dibilang juga petuah gitu, yang disampaikan oleh salah seorang guru di tempat kami, termasuk guru senior sebenarnya, sudah terdahulu dan pengalamannya juga sangat banyak, menyampaikan
generasi sekarang itu mungkin karena pengaruh dari apa ya, mau dibilang kurang berefleksi juga rasanya mereka sudah terlalu sering berefleksi, tetapi ada sesuatu yang tidak mendalam mereka maknai tentang hidup gitu. Karena mungkin pola pikir instan tadi yang semuanya juga serba cepat begitu. Kemudian kan media sosial itu memberikan insight yang sepotong-sepotong kepada mereka. Maka misalnya saja ketika diajak untuk membaca dalam durasi waktu yang lama itu mereka sulit. Kemudian juga diajak untuk berdiskusi hal-hal yang dalam tanda kutip itu abstrak, apalagi dalam kaitannya dengan agama dan keberagaman dalam hal lintas iman itu ya. Sebagian konkret tapi sebagiannya abstrak begitu. Nah, guru ini mengatakan bahwa semua orang sekarang itu pinter. Mereka kalau mau pinter gampang sekali. Tetapi yang membedakan itu justru ada di karakter. Karakter yang ada pada diri mereka. Kalau di kurikulum itu kan pendidikan karakter sudah dari zaman saya SMA ya. Sekitar 10 tahun yang lalu itu sudah ada dicanangkan pendidikan karakter gitu. Tetapi saat ini justru jauh lebih relevan dengan masanya saya rasa. Orang misalnya mau menulis itu kan bisa pakai AI sekarang. Mau membuat konten bisa menggunakan banyak aplikasi begitu. Yang akhirnya apakah nanti manusia-manusia itu, saya kadang resah kalau memikirkan peserta didik yang sekarang. Apakah nanti kemudian mereka menjadi robot yang punya perasaan gitu. Kasarnya seperti itu. Mereka terus tujuannya bekerja, 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 lalu untuk menghidupi hidupnya itu bagaimana? Itu yang kemudian saya agak resah gitu. Karena ketika dipertemukan dengan kehidupan sosial, rasa-rasanya juga sebagian anak didik kami di sini tidak semudah itu hidup bersosial. Mereka ternyata punya tantangan minimal untuk bersikap asertif saja. Itu sulit sekali, Kak. Saya menemukan untuk mereka menyatakan saya tidak nyaman dengan hal ini, tetapi itu disampaikan itu sulit sekali. Begitu. Jadi mereka cenderung untuk ketika tidak nyaman dengan orang sudah masuk ke dunia HP-nya lalu mencari kenyamanan dari HP, bukan dikomunikasikan gitu. Nah, menghadapi realita-realita seperti ini, kemudian berbagai macam aspek keberagaman itu masuk, salah satunya agama, didikan nilai-nilai fundamental Indonesia yang Kak Rahmat sampaikan tadi, tidak mudah sepertinya gitu. Tidak mudah karena pola berpikir yang sudah apa ya, agaknya bergeser seperti yang Kak Rahmat sampaikan, tapi bergesernya ke arah hal-hal yang menurut saya itu di permukaan, tidak mendalam gitu. Nah, merespon hal-hal ini, menurut Kak Rahmat sebagai guru gitu ya, ini kan juga mungkin nanti pemirsa podcast ini banyak yang bergerak di bidang pendidikan, ada Bapak Ibu guru ataupun pengajar-pengajar baik itu di rumah tangga menghadapi generasi muda yang katanya sudah dilabeli strawberry lah, dilabeli ini, dilabeli itu dengan banyak labeling pada mereka itu, apa yang bisa dilakukan gitu? Apakah mengembalikan pola berpikir mendalam, reflektif, itu bagaimana caranya gitu? Kak Rahmat ada sesuatu yang bisa dibagikan tidak? Bagi orang tua pun juga bagi pengajar tadi. Iya, memang kalau kita lihat dunia anak zaman sekarang, kita nggak bisa samakan dengan dunia kita dulu, apalagi dunia orang tua, kakek nenek kita ketika mereka belajar. Zamannya sudah berbeda. Ya, jadi mengasingkan mereka dari teknologi itu bukan solusi. Ya, mereka hidup di era teknologi, maka yang perlu diperhatikan adalah menuntun mereka, mengarahkan mereka bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak, bukan justru menghalangi mereka untuk menggunakan teknologi. Karena memang masa sekarang dan masa yang akan datang itu memang eranya teknologi gitu kan. Jadi memang kita perlu aware dengan teknologi juga misalnya gitu. Dan tadi sore saya baca bukunya Tiago Forte, Building a Second Brain. Jadi memang sekarang kita bisa memaksimalkan atau bisa menggunakan teknologi digital yang ada itu untuk mengasah kemampuan otak kita ya. Dengan segala macam dinamika otak kita yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan itu
eh, punya keterbatasan ya, terutama ya ketika kemudian harus menghafal banyak hal ya. Otak kita itu didesain untuk memahami, untuk berpikir ya, untuk berpikir, memahami segala sesuatu secara mendalam, tapi tidak kemudian untuk menghafalkan banyak hal, apalagi itu untuk hal-hal yang memang hal-hal yang tidak perlu dihafalkan sebenarnya. Nah, second brain ini, otak kedua kita di zaman modern ini, kita bersyukur ada teknologi ya, misalnya untuk mengatur jadwal, sekarang kita bisa mengatur jadwal kita di Google Calendar misalnya, atau misalnya catatan-catatan itu kita bisa tulis di notes yang ada di handphone kita, catatan-catatan penting. Kemudian ada aplikasi-aplikasi misalnya untuk membantu kita untuk bisa menulis atau apa namanya, membuat password, memanage password, password sosial media kita gitu kan, atau mengatur arsip arsip apa namanya, arsip di laptop kita, kemudian data-data kita, ijazah-ijazah kita, itu kita bisa scan, kemudian kita simpan di digital, sehingga kemudian kalau kebakaran atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, data kita masih tersimpan misalnya. Nah itu cara kita mengelola teknologi secara bijak gitu ya. Jadi kita memfungsikan teknologi itu secara bijak. Tapi juga di satu sisi bisa jadi teknologi bisa disalahgunakan ya. Nggak tahu Esther atau Anissa mengikuti itu enggak. Jadi belum lama ini misalnya di Jakarta, di salah satu dosen dosen di kampus swasta di Jakarta itu ada yang viral di selama tahun 2024 ini, dia mempublikasikan jurnal sebanyak 160 tulisan di jurnal Scopus gitu kan, dan banyak yang mencatut dosen-dosen di Malaysia. Dan setelah diteliti misalnya oleh Turnitin ya, plagiarismenya ternyata 95% lebih gitu kan. Nah ini kan ini adalah satu ironi ketika kemudian teknologi itu digunakan untuk bermain culas gitu kan, sekedar kopas sana sini, masukkan EA, bisa jadi satu tulisan kemudian dipublikasikan, yang kebetulan mungkin juga itu jurnal abal-abal gitu kan, yang bukan resmi. Nah jadi memang teknologi itu punya dua sisi ya. Tentu sebagai pendidik, sebagai pengajar, kita mencoba mengarahkan siswa kita, murid-murid kita, agar bisa menggunakan teknologi itu sesuai dengan fungsinya. Nah itu dimulai dari kita sendiri, sebagai orang tua atau sebagai guru, sudahkah kita kemudian memfungsikan teknologi itu secara bijak? Atau justru kita juga sebenarnya penikmat saja ya, buat video TikTok, joget-joget di TikTok misalnya, kan juga banyak misalnya guru-guru yang menggunakan TikTok itu tapi sekedar sensasi saja, selebrasi saja, bukan kemudian menggunakan TikTok sebagai sarana edukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, refleksi saya juga, ini refleksi sejak Hari Guru 2023 kemarin. Saya juga kalau tidak salah menulis tulisannya itu di Peace News ya, kalau tidak salah. Jadi itu saya tuliskan bahwa memang tantangan sebagai seorang guru di era digital sekarang ini, kalau kita hanya sebagai guru hanya sekedar mentransformasikan pengetahuan ya, transfer of knowledge, maka kita sudah ketinggalan zaman dengan EA, dengan Google, dengan internet. Murid-murid itu bisa tahu sejarah benua Amerika, sejarah Indonesia, sejarah macam-macam yang ada di dunia, rumus-rumus fisika, matematika, segala macam, itu semua mereka bisa tahu dengan mereka googling. Jadi mereka bisa sebenarnya belajar otodidak ya. Jadi nilai pengetahuan itu sekarang mereka bisa dapatkan di second brain tadi, di dunia digital. Tapi yang tidak bisa mereka dapatkan, minimal ini keyakinan saya sampai saat ini ya, bisa jadi ke depan EA, robot, teknologinya semakin maju, tapi minimal sampai saat ini saya rasa EA, robot itu tidak bisa mentransfer kasih sayang, afeksi, perhatian, cinta kasih, perhatian, rasa diterima, rasa dirangkul, itu tidak bisa mereka dapatkan ketika mereka berinteraksi dengan EA, dengan robot. Ya itu bisa didapatkan ketika guru-guru berinteraksi dengan murid-muridnya. Nah itu yang harusnya lebih banyak diajak ya, murid-murid sekarang ini kita lebih banyak mengafeksi mereka dengan kasih sayang, dengan kebersamaan. Kalau soal knowledge, pengetahuan, bisa jadi guru lebih
sedikit pengetahuannya daripada murid yang mereka mendapatkan informasi sangat banyak di media sosial, di internet. Tapi guru bisa memberikan kasih sayang kepada murid-muridnya, dan dengan itulah kemudian murid akan mengingat sang guru. Mengingat sang guru, menghormati, menghargai, dan kemudian ada proses ilmu pengetahuan yang lebih dalam yang bisa didapatkan dari sekedar mengeja baca tulis, dari sekedar hanya mendikte sejarah, mendikte matematika, rumus-rumusan yang mungkin mereka juga tidak paham lebih banyak, atau mungkin mereka masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak dihayati karena tadi tidak ada pendekatan secara emosional yang didapatkan atau yang direkatkan antara guru dan murid. Nah, itu menjadi PR, dan mungkin menurut saya itu menjadi hal yang urgent untuk dilakukan di era disrupsi digital saat ini. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Pada akhirnya yang Kak Rahmat sampaikan kembali kepada tagline dari podcast ini. Mengenal mereka yang berbeda. Ya, generasi saat ini kan juga memang berbeda gitu. Mengenal mereka yang berbeda, dan pada akhirnya menyapa dengan cinta. Guru akan dikenang ketika mendapat memfasilitasi afeksi tadi ya bagi muridnya. Lagi-lagi ternyata dua hal ini masih, dan mungkin entah sampai kapan ya akan terpakai tagline ini, long lasting sekali. Terima kasih Kak Rahmat untuk diskusi pada hari ini. Teman-teman, kita akan berbincang lebih lanjut tentang bagaimana peace values dan juga Invite Dialogue itu teraplikasikan di dunia pendidikan bersama Kak Jenny. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan Kak Jenny setelah ini. Pertanyaan terakhir mungkin untuk Kak Rahmat. Ada barangkali satu kalimat yang bisa dibagikan pada hari ini kepada pemirsa podcast kita, yang mungkin ya karena sekali lagi ya dunia kita sekarang ini dunia yang instan gitu. Secara sederhana yang ingin Kak Rahmat sampaikan kepada teman-teman, dan itu bisa diingat sepanjang waktu, minimal 1 hari lah bisa diingat gitu. Satu kalimat pamungkas dari Kak Rahmat di akhir podcast kita hari ini. Iya, kalau boleh saya mengutip ya. Jadi ini juga jadi tagline yang coba saya refleksikan ketika diamanahi sebagai guru, sebagai pengajar generasi sekarang ya. Walaupun gapnya tidak terlalu jauh dengan saya di generasi saya, tapi saya merefleksikan ketika bertemu dengan mereka, kemudian belajar kurikulum merdeka, belajar metode-metode pendidikan dan segala macam. Pada akhirnya saya ketemu dengan satu quote dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau pernah mengatakan, ya addibu auladakum li zamanin ghairu zamanikum. Jadi didiklah anak-anak kalian, didiklah siswa-siswa kalian, didiklah mengajar murid-murid kalian itu sesuai dengan zamannya, bukan memaksakan zaman kalian. Zaman kalian guru, zaman kita dulu di tahun 2000 atau zaman Bapak Ibu guru di tahun 80 90 itu zaman yang memang cerdas, brilian pada zamannya. Tapi jangan dipaksakan untuk dididik mereka di zaman sekarang. Kalau kita paksakan dididik untuk zaman sekarang, yang ada ya tadi tidak masuk di dalam pikiran mereka. Jadi didik sesuai dengan zaman mereka.